Good day everyone. Baik, saya hari ini akan memberitahu bagaimana cara menggunakan tools dan things yang berkaitan dengan pembuatan video saya waktu UTS. Nah, di bagian ini saya akan terdapat aplikasi yang akan saya gunakan, yaitu pertama penggunaan Zoom, bagaimana melakukan new meeting, kemudian merecordingnya. Kedua yaitu penggunaan aplikasi yaitu PowerPoint yang saya gunakan di laptop. Ketiga yaitu penggunaan aplikasi Filmigo sebagai aplikasi untuk mengedit video saya. Kemudian ketiga bagian ini akan dibahas pada section berikutnya. Nah, di bagian ini saya akan membahas tentang materi. Saya mendapat materi saya yaitu dari internet. Kita dapat mendapatkan materi kita baik itu dari internet maupun dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan materi saya waktu UTS yaitu satisfaction and dissatisfaction, maka saya mengambil sumber dari internet biar cepat. Namun alangkah lebih baiknya juga jika kamu ingin mencarinya dari buku ataupun jurnal-jurnal, itu sangat baik. Nah, kemudian setelah saya mencari materi saya dari internet, kemudian saya membuatnya dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Saya mulai membuat PPT-nya semenarik mungkin, yang sebisa saya, menggunakan gambar, grafik, dan materi-materi yang relevan dengan materi saya. Nah, berikut adalah bagaimana cara penggunaan aplikasi-aplikasinya. Baik, saya akan memberitahu cara menggunakan aplikasi Zoom dan cara untuk merecordnya. Di sini pastikan jaringan kamu terhubung, baik itu dari hotspot, dari wifi, jika disambungkan di laptop ataupun komputer. Tapi jika menggunakan handphone, kamu harus memastikan data seluler kamu aktif ataupun hotspot kamu ataupun wifi. Buka aplikasi Zoom-nya. Di sini ada 4 icon, yaitu new meeting, join, schedule, share screen. Kita akan membuka new meeting. Nah, ini bentuk new meeting-nya. Ini masih loading. Nah, ini sudah bisa diakses, yaitu ini Zoom meeting participant. Ini karena jaringan kurang bagus, jadi di sini seharusnya audio speaker menggunakan komputer. Nah, ini you are using the computer audio. Kemudian ini mulai record. Nah, recordnya sudah dimulai. Ini karena jaringan kurang bagus, jadi tidak ada tulisan di bawah ini. Seharusnya ada. Ini bagian share screen. Kita akan membuka share screen. Kita buka bagian ini. Ini ada tulisan, seharusnya ada tulisan share. Namun karena jaringan kurang memungkinkan, jadi ya begitulah. Dan wait for a minute, lagi loading. Ini bentuk PPT-nya sudah bisa di-share. Ini karena jaringan, saya tidak tahu apa jaringannya yang kurang memungkinkan atau laptop saya yang lagi error. Seperti inilah bentuk untuk share screen-nya. Oke, kemudian stop share. Nah, saat stop share maka akan kembali ke dalam bentuk meeting kita. And then stop recording. Nah, recording pause. Oke, setelah recording pause, end the meeting. Ini end ya. End meeting for all. End meeting for all. Nah,
Sudah kembali bagian awal. Nah, ini tinggal di convert. Kita akan menunggu convertingnya sampai full. Nah, otomatis nanti akan diarahkan di bagian ini. Nah, ini adalah hasil dari recording terakhir dari Zoom. Kita akan membukanya. Wait a minute. Nah, ini hasil recordingnya. Nah, sudah, kita akan menutupnya. Nah, demikianlah penggunaan aplikasi Zoom. Saya akan menjelaskan cara menggunakan PowerPoint atau PPT, cara membuat PPT. Pertama ini saya sudah buka aplikasi PPT dalam laptop, kemudian ini ada lembaran kosong. Nah, kita akan mengeditnya yaitu klik kanan, kemudian format background. Ini kalau misalnya kita membuat dari gradient fill, kita bisa mengubah-ubahnya, mengedit-editnya. Dan di sini adalah contoh-contohnya, misalnya ini, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dari picture or texture fill, bisa dari file, kita dapat dari file. Nah, kemudian bisa juga dari tekstur, ada berbagai macam background yang dapat kita pilih. Namun saya akan memilih dari gradient fill, yaitu yang bagian ini. Kita bisa pilih yaitu apply to all, kemudian close. Nah, misalnya kita tulis, kita ketik yaitu Sunday. Di bawahnya bebas. Kemudian new slide. Klik new slide. Di sini kita bisa mengetik bagian judul kita. Misalnya kita buat saja judulnya yaitu hari Minggu. Hari Minggu. Udah, kemudian di bagian ini kita dapat mengetik materi-materinya. Namun usahakan materinya tidak panjang, tidak dalam bentuk text point, namun dalam bentuk PowerPoint, yaitu hanya inti-intinya atau poin-poinnya saja yang diketik. Nah, kita bisa mengisi ini untuk membuat grafik. Kita bisa mengetik bagian insert. Nah, di bagian insert yaitu masuk di save. Ini kita dapat memilih berbagai icon-icon yang dapat kita gunakan. Saya akan menggunakan bentuk persegi. Nah, saya akan mengeditnya di sini. Saya bisa mengedit backgroundnya, format shape, yaitu ini berbagai warna yang bisa dipilih. Misalnya saya ambil warna ini, kemudian klik kanan, edit text. Nah, misalnya saya menulis yaitu sebelumnya kembali ke bagian home, kemudian ini tulisannya ubah jadi warna hitam. Nah, lalu ketik mengerjakan tugas. Nah, kemudian kita dapat mengeditnya dari Ctrl A. Kita dapat memilih jenis tulisannya, misalnya Times New Roman. Ukurannya bebas, bisa ukuran 24, 28 dan sebagainya. Oke, kita akan memilih ukuran 20. Ini bisa di bold, dimiringkan, kemudian di garis bawahi. Begitu selanjutnya dalam pembuatan PPT. Jadi Anda bebas untuk memilih apa icon-icon yang Anda gunakan untuk membuatnya lebih menarik. Dan usahakan materinya dapat tersampaikan, poin-poin dari materi dapat tersampaikan di dalam PPT, sehingga ini dapat membantu kita dalam penjelaskannya. Demikian
dari contoh pembuatan PPT, Anda dapat menggunakannya, Anda dapat mengaplikasikannya ketika Anda membuat PPT yang baru. Terima kasih. Berikut cara untuk menggunakan aplikasi Filmigo. Buka aplikasi Filmigo-nya. Di sini ada 6 icon, yaitu editor, kamera, studio, potong material, dan VIP. Kita akan masuk ke bagian editor. Kemudian kita akan mengambil gambarnya, videonya. Ini kita akan pilih beberapa. Ini, dan ini. Bisa digabungkan antara video dan foto. Ini foto, dan terakhir video. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi untuk mengeditnya. Ini untuk membesarkan suaranya. Ini suara musiknya apabila kita ingin mematikan suara musiknya, dan ini suara audionya apabila kita ingin membesarkan suara audionya. Tinggal diatur saja sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau sini saya tidak akan menggunakan aplikasi untuk pengaturan di sini. Kemudian ini ada musik. Anda bisa memilih berbagai musik yang menjadi latar belakang video. Kemudian syuting. Nah, di bagian ini kita dapat memilih ada trim, multi musik, teks bawah, rasio aspek, latar belakang, blur teks, efek kecepatan, stiker, transisi, filter, pixel, pisahkan, musik, efek suara, pembesar, doodle, sulih suara, GIF, putar balik, tanda air, dan sebagainya. Saya akan masuk dalam multi musik. Nah, di bagian ini kan sudah ada musiknya. Saya akan kasih di sini saya memilih lagu Alan Walker. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but
I know I will one day. Hey, everybody hurt. Nah, di bagian ini saya menggunakan musik di bagian ini. But in the end, it doesn't even matter. Oke, selesai. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Nah, musiknya udah bisa udah masuk. Dan ini terakhir. Nah, kita masuk untuk memberikan teks bawah. Bagian depan kita misalnya menulis my life is my life is awesome. Oh, my life is beautiful. So, di sini bisa ganti-ganti gaya. I tried so hard. 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 I tried so. I tried so. Ada berbagai macam banyak pilihan. I tried so. I tried so hard. Tapi saya akan memilih ini. I tried so hard. I tried so hard. Oke. Agak dibesarkan. Dan durasinya agak dilamakan. Kemudian kita akan mengedit warna. Jika ini jadi warna biru, hijau, tapi saya akan menggunakan warna hitam. Kemudian ini berbagai macam jenis-jenis tulisannya. Tapi saya akan menggunakan ini. Ini berbagai macam. Jika ingin di bold, miringkan, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. I tried so hard and got so far. Sepertinya saya akan mengganti. Oh wait. I tried so hard. Oke, agak dibesarkan. Dan durasinya agak diperpanjang. And then I tried so hard and got so far. wait. I tried so hard and got so. And then selesai. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.
Oke, kemudian di ekspor. Simpan ke galeri. Oke, ini akan ditunggu sampai 100%. Jadi kamu bisa menggunakan berbagai syutingan, berbagai macam bagian-bagian dari aplikasi Filmigo ini untuk mengedit video kamu sesuai dengan kebutuhan kamu dan keinginan kamu. Tunggu sampai 100%. Nah, sudah jadi deh videonya. Lama durasi untuk menunggu proses selesainya atau loadingnya video itu tergantung seberapa lama video kamu. Semakin lama maka semakin lama juga proses loadingnya. Semakin cepat juga proses loadingnya. Karena videonya ini singkat, jadi proses loadingnya cepat. Nah, hasil dari ini kamu akan melihatnya di penyimpanan. Demikian cara penggunaan Filmigo. Nah, demikian teman-teman cara penggunaan aplikasi maupun sumber yang saya dapatkan, baik itu tentang tools atau things yang berhubungan dengan pembuatan video UTS saya minggu lalu. Saya berharap apa yang saya share hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk digital learning di saat ini dan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. See you.